Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar dan taat kepada pemerintah meskipun dia zalim. Tidak mengkudetanya, tidak memberontak, tidak membangkang. Bal yatadarru ila Allah Ta'ala fil kaffi adza, bahkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesabaran. Intinya apa? Kita bersabar di atas pemimpin yang zalim. Oleh karena itu azani Allah wa iyyakum, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, as-sabru 'alal jawril a'immati wa dhulmuhum aslun min usuli ahli sunnah wal jamaah. Bersabar di atas pemimpin yang zalim adalah termasuk pondasi usul dari ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena azani Allah wa iyyakum, selama pemimpin itu tidak menampakkan kekufuran yang nyata, tidak menampakkan kekafiran yang nyata, maka kita tetap harus taat dan patuh kepada mereka. Adapun jika pemimpinnya kafir, maka tidak ada ketaatan dalam permasalahan agama. Jika pemimpinnya masih muslim, maka kita tetap taat kepada mereka, karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Selama perintah itu tidak mengandung kemaksiatan. Adapun taat kepada orang kafir diperbolehkan hanya sebatas masalah dunia. Ini pun dalam rangka menghindari mudarat yang lebih besar. Seperti seorang yang tinggal di negeri-negeri kafir, harus ada surat-surat yang harus diurus sebagai warga negara yang baik. Maka yang seperti ini dalam permasalahan dunia, selama tidak menyangkut agama, maka kita taat dalam rangka menghindari mudarat yang lebih kecil atau mudarat yang lebih besar. Di zaman sekarang, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, banyak orang tidak bersabar, sehingga terjadilah kudeta, terjadilah pemberontakan dalam rangka menghilangkan kemungkaran. Dulu kami waktu masih belajar, ada satu kitab yang bagus, membahas tentang ketaatan kepada pemimpin meskipun zalim. Di situ membawa perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang beliau mengatakan, qalla man kharaja 'ala dhi sultan illa mafsadatuhu 'adzam min maslahatihi. Kata Syekhul Islam, hampir tidak ada pemberontakan, kudeta yang mendatangkan maslahat selama-lamanya. Kita lihat sejarah. Tidak pernah ada ceritanya ada seorang rakyat atau rakyat yang menggulingkan pemerintahannya, kemudian pemerintahannya menjadi semakin baik. Tidak ada. Zaman Soeharto misalnya, tahun 98. Terjadilah demo yang besar dalam rangka menggulingkan Bapak Soeharto. Dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, setelah Soeharto turun, tidak menjadi presiden lagi, apakah negeri kita tambah baik? Dahulu Soeharto digulingkan karena kasus misalnya korupsi. Ketika beliau tidak menjadi presiden lagi, apakah korupsi sudah hilang di negeri kita? Atau bahkan lebih parah? Jawabannya lebih parah. Cuma orangnya saja yang ganti, korupsinya masih ada. Makanya khonifillah azani Allah yakum, tidak pernah ada sejarahnya rakyat menggulingkan pemerintahnya, kemudian pemerintahan itu menjadi lebih baik, lebih bagus, bahkan akan lebih jelek, karena itu atas hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara usul min ahli sunnati wal jamaah, kita buka kitab-kitab akidah, pasti dimasukkan pembahasan taat kepada pemerintah. Selama pemerintah tersebut masih muslim, masih mengerjakan sholat, tidak melarang orang ibadah,
Adapun masalah yang lainnya, kalau mereka zalim, kita cukup bersabar. Ini khonifillah azani Allah wa yakum. Syarat yang pertama, boleh seorang memberontak jika penguasanya menunjukkan kekafiran yang nyata. Yang kedua, kita memiliki kekuatan yang lebih kuat dibanding penguasa tersebut. Kalau dua ini tidak ada, maka tidak bisa kita melakukan hal itu, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.